Indonesia strong, Indonesia lebih kuat daripada Malaysia. Dan Menteri Malaysia soto ikut-ikutan menilai. Tidak mencampuri hal-hal dalam negara kita ya. Beliau mendapatkan video Miftah menghina penjual teh es ini dari rekan-rekannya yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan menyaksikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaksikan sebuah video pernyataan seorang kiai ini yang berasal dari Indonesia. Sangat mengejutkan sekali, geng ya. Katanya pemimpin Malaysia gak usah ikut campur urusan hal negara Indonesia. Hah? Dapat statement seperti ini dari mana beliau ini ya, geng ya? Kayak gitu kok Ikinya pelik kayak gitu. Pastinya kalian juga pelik kayak gitu ya, geng ya. Sebelum kita komentari dulu, kita simak dulu kenapa kiai ini bisa bercakap seperti itu tentang negara Malaysia ataupun kepada pemimpin Malaysia, geng. Wah, jangan bilang ada udang di balik batu nih, geng. Jom kita simak dulu videonya seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Dan insiden olok-olok Miftah terhadap penjual es teh juga menuai sorotan tajam di luar negeri, pemirsa. Salah satunya dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Anwar mengaku heran melihat adanya pemuka agama kok menghina kaum kecil. Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial. Seorang kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang ada yang nontonnya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral, penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras. Tapi ini satu contoh ya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tidak tahu orang tak semestinya orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul kedekatan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia, saya rasa aneh ya, agak luar biasa. Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama. Prabowo juga akan berdiskusi mencari pejabat penggantinya. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap. Beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi
Ya, beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Kapan disiapkan penggantinya nggak Pak? Ada penggantinya Pak? Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Oke. Banyak pejabat yang belum menyerahkan LHKPN Pak agar ada. Ya, nanti akan dilengkapi. Pak, DPR kan ini kan juga DPR Embas ini kan DPR kan mengusulkan untuk sertifikasi juru dakwah ya Pak ya. Ini dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Ya, nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya. Majelis ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya, nanti kita minta pendapat. Walaupun sudah meminta maaf, reaksi publik pada Miftah Maulana yang menghina pedagang es belum juga mereda. Kekecewaan pada Miftah turut dirasakan sopir truk yang mencopot gambar Miftah yang menempel di badan truk mereka, pemirsa. Gampang. Sebagai sosok pendakwah yang sempat diteladani, tak sedikit sopir truk yang memasang gambar wajah Miftah Maulana di badan truk mobil mereka. Namun sejak viralnya peristiwa penghinaan Miftah terhadap pedagang minuman, para sopir truk ini juga turut kecewa. Viral di media sosial, sopir truk mencopot gambar Miftah dari kendaraan mereka sebagai bentuk kekecewaan pada mantan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama tersebut. Tidak bicaramu. Betul. Sebelum kita reaction tentang Kiai yang menegur Perdana Menteri Malaysia ataupun pemimpin Malaysia ya geng ya, kita tegur tentang hal berita tadi bahwa salnya yang sampai viral ya, mungkin video itu sampai viral ke Malaysia ataupun Singapura dan lain sebagainya tentang pendakwah yang menghina ataupun mengejek ataupun mencaci ataupun menjelekkan pedagang TOS itu yang sampai viral ke Malaysia ataupun Singapura, kemana lah kayak gitu ya kayaknya. Namun yang menanggapi itu adalah seorang pemimpin. Jadi mungkin Kiai ini tidak terima, terus mengatakan seperti ini, kayak mengatakan bahwasannya gak usah menyibuk hal negara Indonesia, urus aja negara Malaysia. Negara Indonesia lebih strong daripada negara Malaysia. Wah, ini statement dari mana ya geng ya? Sepatutnya seorang kiai bukan seperti itu ya geng ya. Karena tahu sendiri kedekatan Pak Prabowo dan Dato' Anwar Ibrahim ya geng ya, beliau ini sangatlah akrab ya geng ya, mungkin tak mau terjadi kepada ulama-ulama yang berada di Malaysia ini, makanya dia menegur seperti itu. Mungkin ini kemungkinan dugaan daripada ikinya kayak gitu ya geng ya. Namun kita sebelum lanjut bicara lebih lanjut, kita simak dulu sih pernyataan dari Kiai daripada Indonesia kok seperti ini statementnya. Terus Kak Jantung Pisang juga mengomentari dan kasih paham kepada beliau ini geng. Jom kita simak dulu geng. Indonesia strong, Indonesia lebih kuat daripada Malaysia. Belagu-lagu dia. Tolong ciri khasnya tensinya dikurangin dikit aja deh gitu. Ini efek dominonya loh, kepada dai, kepada mubalik, kepada kiai, kepada ustadz. Sampai tadi dibilang Perdana Menteri Malaysia soto, ikut-ikutan menilai. Aneh saya bilang, urusan apa Malaysia aja ngurusin bolanya kagak bener. Saya juga nggak setuju kalau mereka ikut campur urusan dalam negeri kita apa-apaan. Kan begitu. Ini nanti ada orang DPR harus berbicara keras itu. Jangan kita merasa terhina, sebab dai juga bagian daripada warga negara Indonesia. Nggak boleh kita diganggu kayak macam begini. Indonesia strong, Indonesia lebih kuat daripada Malaysia. Belagu-lagu dia. Indonesia strong, Indonesia lebih kuat daripada Malaysia. Belagu-lagu. Terpanggil ingin Bang Stish video dari seorang kiai yang bernama Sumarno Syafi'i ini ya, di mana dia mengatakan PM Malaysia mencampuri hal dalam negeri kita. Begini ya Pak Kiai ya, saya katakan kepada Anda ya. Saya telah mendengar pidato dari yang terhormat PM Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Di situ beliau tidak mencampuri hal-hal dalam negara kita ya. Benar. Beliau mendapatkan video Miftah menghina penjual teh es ini dari rekan-rekannya yang ada di Indonesia.
ya. Beliau memberikan contoh ya, beliau mengatakan ternyata ya keangkuhan, kesombongan ini bukan terjadi di kalangan orang-orang yang tidak memahami ilmu agama. Ternyata orang-orang yang tahu ilmu-ilmu agama bisa melakukan hal-hal yang tidak terpuji ini. Beliau mengatakan seperti itu, bukannya beliau mencampuri hal dalam negeri kita. Dan ini pun tidak ada sangkut pautnya dengan persepak bolaan. Ya, memang negara kita negara hebat ya. Tidak dipungkiri negara kita itu negara yang besar. Tapi tolong ya, Pak Kiai, dengar, simak baik-baik apa yang diucapkan oleh PM negara ini. Oke geng, jadi itulah tanggapan daripada Kak Jantung Pisang ataupun bisa disebut JP ya geng ya. Namun dari tanggapan daripada ikinya, sepatutnya seorang kiai tidak perlu mengungkapkan ataupun berkalimat seperti itu ya geng ya. Karena tahu sendiri ya geng ya, antara Indonesia dan Malaysia itu adalah sama-sama negara Islam ataupun kayak gitu, bersaudara lah kayak gitu ya geng ya. Jadi tidak perlu menimbulkan netizen-netizen yang tidak suka kepada negara Malaysia. Nah, tapi kenapa Pak Kiai ini hanya menegur itu saja? Kenapa tidak menegur para orang-orang yang menyibuk seperti contohnya Kokori, MRI, dan lain sebagainya, para unu itu yang menyibuk tentang hal negara Malaysia? Kenapa tidak mengkaitkan hal seperti itu? Kenapa tidak turun tangan? Kenapa saat Perdana Menteri Malaysia mengucapkan seperti itu, padahal itu dapat kiriman videonya tuh kayak gitu, kiriman videonya daripada rekan ataupun sahabat-sahabatnya orang Indonesia kayak gitu, supaya tak terjadi demikian di Malaysia kayak gitu loh. Namun disalahartikan oleh si beliau kiai ini ya geng, kayak gitu ya geng ya. Jadi marilah kita berbijak mendengar media sosial ini, kita lebih tanggap lebih detail lagi, seperti apa tanggapannya sebelum kita mengomentari ya geng ya. Perdana Menteri Malaysia ngapain mengurusin ataupun menyibuk hal negara Indonesia kayak gitu ya geng ya. Lebih baik Perdana Menteri Malaysia menyibuk hal negaranya sendiri, karena sekarang makin banyak pelabur-pelabur ataupun banyak investor-investor masuk ke negara Malaysia. Itu yang diutamakan, bukan ngapain Perdana Menteri Malaysia untuk menyibuk hal negara kita kayak gitu. Itu yang kita pelikkan, statement dari mana dia dapat hal seperti ini. Makanya kalau melihat video jangan lihat dari thumbnailnya ataupun dari depannya aja, terus di skip. Itulah kebiasaan netizen Konoha ataupun orang Indonesia sendiri ya geng, tidak melihat secara detail karena takut line-nya habis. Tahu sendiri ya gengnya, ikinya sudah berkali-kali kayak gitu. Jangan lihat dari thumbnail, jangan lihat dari judul, lihatlah sampai akhir apa makna video tersebut. Nah, baru kalian bisa memahami. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Apa-apa benda silahkan boleh komentar dekat bawah, dan ikinya mengucapkan ribu terima kasih buat kalian, buat subscriber ikinya yang telah setia, yang telah nge-share di TikToknya Mas Iki, suruh reaction. Insyaallah ikinya akan reaction. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.